Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengungkap nama dan istilah dalam Islam, diambil dari berbagai sumber baik buku, jurnal dan laman internet. Jika bermanfaat silahkan kalian like, subscribe dan share agar yang lainnya dapat mengetahuinya juga. Mengungkap istilah mandi dalam Islam. Mandi adalah aktivitas membasuh tubuh dari kepala sampai kaki dengan cairan, biasanya menggunakan air. Pengertian istilah mandi dalam Islam berpedoman pada bahasa Arab yaitu al-gas atau al-gus yang berarti mengalirnya air pada sesuatu. Menurut istilah yaitu meratakan air pada seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung jari kaki disertai dengan niat sesuai dengan keperluannya, mungkin untuk menghilangkan hadat besar atau mandi sunnah. Pengertian mandi besar adalah mandi untuk bersuci dari hadat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan mandi secara mutlak, dan Dia tidak menyebutkan apa yang mesti didahulukan saat mandi sebelum yang lainnya, yakni Allah SWT tidak menyebutkan urutan-urutan yang harus dilakukan saat mandi. Apabila seseorang mandi, niscaya hal itu sudah cukup baginya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui bagaimana cara orang itu mandi. Dan, tidak ada waktu khusus untuk mandi. Mengutip dari terjemahan kitab Matan Safinatun Neja disebutkan bahwa, pasal kewajiban mandi ada 6. 1. Memasukkan hasyafah ke dalam farji. 2. Keluar sperma. 3. Haid. 4. Nifas. 5. Melahirkan. 6. Mati. Pasal fardu mandi ada 2. 1. Niat. 2. Meratakan air ke. Sedangkan mengutip dari terjemahan kitab Fiqhul Watli, disebutkan bahwa, pada pelajaran sebelumnya kalian telah memahami bahwa wudhu merupakan wasilah alat dari beberapa wasilah bersuci, adapun wasilah yang kedua adalah mandi. Mandi yaitu mengalirkan air ke seluruh anggota badan dengan niat khusus. Para santri, murid banyak yang mandi pada pagi hari atau sore untuk membersihkan tubuh mereka, tetapi mandi tersebut bukanlah mandi wajib yang dimaksud dalam bab ini. Mandi besar wajib dilaksanakan apabila ditemukan sesuatu yang menyebabkan mandi besar tersebut. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi besar ada 6. 1. Jima. Bersetubuh ini biasanya terjadi antara suami istri. 2. Keluarnya air mani, sperma, hal ini biasa terjadi pada orang yang balik atau berumur kira-kira 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Dan kedua sebab ini, nomor 1 dan 2, dinamakan jinabat, sedangkan orang yang melakukan salah satu dari dua sebab ini dinamakan junub. 3. Haidel, yaitu darah yang keluar dari rahim wanita setiap bulan. 4. Nifas, yaitu darah yang keluar dari rahim wanita ketika melahirkan. 5. Wiladah, melahirkan. Ketiga sebab ini, nomor 3, 4,5, terjadi pada seorang wanita yang balik. 6. Kematian, baik terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Dan apabila sebab-sebab tersebut terjadi pada seorang, maka dia wajib mandi besar. Barang siapa yang mengalami di antara beberapa sebab yang telah disebutkan, maka baginya wajib mandi furudul gusli, fardu-fardunya mandi besar. Setelah kamu mengetahui tata cara mandi besar, sekarang kamu harus mengetahui beberapa fardu dan sunnah-sunnah mandi besar. Fardu-fardu mandi besar ada 3 antara lain. 1. Niat bersamaan dengan membasuh bagian pertama yang dibasuh dari tubuh, dengan berniat menghilangkan hadat junub bagi orang yang junub, menghilangkan hadat haidel bagi yang haid, dan menghilangkan hadat nifas bagi mereka yang nifas, dan boleh berniat bagi semuanya. Fardu gusli lillah ta'ala, artinya baik bagi orang junub, haidel dan nifas boleh meringkas niat menjadi saya berniat mandi fatlu, wajib karena Allah Ta'ala. 2. Menghilangkan najis yang ada pada tubuhnya. 3. Meratakan air dari rambut sampai seluruh kulit tubuhnya. Sunnah-sunnah mandi. Sunnah-sunnah mandi itu ada 6. 1. Membaca bismillah. 2. Berwudhu sebelum mandi. 3. Menggosok tubuh, yaitu menggosokkan tangan pada tubuh. 4. Muwalat berurutan, tidak ada jeda pekerjaan lain atau waktu yang lama antara rukun-rukun. 5. Mendahulukan anggota arah kanan daripada yang kiri. 6. Menutup aurat dalam tempat yang sepi, adapun di tempat yang ramai maka menutup aurat hukumnya wajib. Mandi-mandi sunnah. Setelah kalian mengerti bahwa seseorang yang mengalami salah satu sebab mandi besar maka dia wajib melaksanakan mandi besar. Jinabat, ada juga perkara-perkara yang menyebabkan disunahkannya mandi, antara lain. 1. Jumat, maka disunahkan mandi bagi orang yang akan menghadiri sholat Jumat. 2. Dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. 3. Sholat istisqa, minta hujan. 4. Gerhana matahari. 5. Gerhana bulan. 6. Memandikan jenazah mayit.
7. Masuk Islamnya orang kafir. 8. Sembuh dari pingsan atau penyakit gila. 9. Ihram dalam haji. Perkara yang diharamkan bagi orang yang jinabat. Orang yang junub diharamkan 5 hal. 1. Sholat. 2. Membaca Al-Quran. 3. Menyentuh dan membawa mushaf. 4. Tawaf di Ka'bah. 5. Berdiam diri